Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang struktur atom dan teori atom. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur atom. Berbicara tentang teori atom tidak bisa dipisahkan dari struktur atom. Nah, struktur atom itu tersendiri adalah satuan dasar materi yang dimana terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton adalah partikel yang bermuatan positif, sedangkan neutron adalah partikel yang tidak bermuatan. Sedangkan elektron adalah muatan yang bermuatan negatif. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Tokoh-tokoh pada perkembangan teori atom memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang ada dalam perkembangan teori atom. Yang pertama adalah John Dalton. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom adalah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Coase atau hukum susunan tetap. Berikut ini adalah beberapa inti dari teori atom Dalton. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Yang keempat, atom tidak dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Selanjutnya itu kelemahan teori atom Dalton. Beberapa unsur tidak tersusun dari atom melainkan molekul. Atom-atom dari unsur yang sama dapat memiliki massa yang berbeda. Masih ada partikel subatomik yang menyusun atom seperti proton, neutron, dan elektron. Tidak mengenal muatan dari sifat materi listrik, sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom berikatan. Nah, itulah tadi tentang teori atom menurut si Dalton. Tokoh perkembangan teori atom selanjutnya adalah J.J. Thomson. Pada tahun 1997, Thomson mendapatkan penemuan berupa partikel bermuatan negatif yang diberi nama elektron. Berawal dari penemuan tabung katoda oleh William Crookes. Dari penelitian yang sudah dilakukan Crookes, Thomson mengembangkan penelitiannya tentang sinar katoda di laboratorium Cavendish. Teori atom Thomson bisa disebut juga dengan sebutan roti kismis. Dinamakan roti kismis karena muatannya negatif atau elektron, atau disebut dengan kismis, yang mengelilingi atom yang bermuatan positif atau roti. Berikut inti dari teori atom Thomson. Yang pertama, atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Yang kedua, massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Yang ketiga, secara keseluruhan atom bersifat netral. Yang keempat, atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian atom ini dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di muatan positif. Kemudian kelemahan teori atom Thomson. Sama seperti teori atom Dalton sebelumnya,
teori atom Thomson juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut kekurangan teori atom Thomson. Yang pertama, teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. Yang kedua, inti atom tidak dapat dijelaskan. Nah, yang keempat adalah teori atom Rutherford. Teori atom selanjutnya adalah teori dari Ernest Rutherford. Rutherford lahir di Selandia Baru dan berkebangsaan Inggris. Ia adalah murid sekaligus partner dari Thomson. Meskipun Rutherford seorang murid dari Thomson, tetapi ia juga mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya, yaitu Thomson. Rutherford dengan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910. Inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa, atau sebuah partikel dengan massa 4 kali massa atom hidrogen dan muatan positif sebesar 2 kali muatan elektron. Eksperimen ini dinamakan dengan eksperimen Gerhardt-Markov. Berikut beberapa inti atau garis besar dari teori atom Rutherford. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Teori atom Rutherford sudah menggugurkan gagasan teori atom Thomson, tetapi teori atom Rutherford masih juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara notasi dari inti atom dan letak dari elektron. Yang kedua, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Yang ketiga, energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Nah, yang keempat adalah teori atom Bohr. Niels Bohr adalah seorang fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1992. Bohr memulai penelitiannya tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Nah, bentuk dari teori atom Bohr dapat dikatakan seperti peredaran planet saat mengitari tata surya. Eksperimen yang dilakukan oleh Bohr menghasilkan elektron-elektron mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, dan di lintasan-lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Setelah mengelilingi inti atom, elektron itu bisa pindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari beberapa energi tertentu. Inti dari atom Bohr dapat disimpulkan menjadi 4, yaitu elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Yang kedua, selama berada di lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Yang ketiga, elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Yang keempat, lintasan-lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum 1 kelipatan bulat dari H2V dengan nilai V 3,14.
Nah, yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Alasan teori atom mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori mekanika kuantum disempurnakan oleh Schrödinger yang merupakan seorang fisikawan dari Austria dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1993. Bukan hanya Schrödinger yang mengembangkan teori atom modern, tetapi ada peneliti yang bernama Werner Heisenberg. Heisenberg bekerja sama dengan Schrödinger untuk mengembangkan teori atom modern. Teori yang sudah dikembangkan oleh dua peneliti ini saat ini disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum bisa dikatakan sebagai teori paling mutakhir dari beberapa teori yang sudah dikembangkan. Nah, itu tadi penjelasan tentang teori atom. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.